Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa nabiyyina wa rasulina wa qaidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab wa yaquluna salamun alaikum bima sabartum. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ini salah satu cara kita untuk selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan hubungan kekuatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah yang artinya adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menepikan segala hal-hal yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap subhanallah, menepikan segala apapun bahwa Allah itu yang maha melihat, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha menguasai. Maka selain bertentangan dengan sifat-sifat Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah ini puji syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini dalam majelis ilmu, datang ke Masjid Besar Al-Hidayah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Masya Allah sekali panggilan azan saja, suara ngaji tanpa ada halangan langsung dia bangun dan kemudian bergegas, teringat di pikirannya adalah untuk menunaikan ibadah salat subuh. Maka itu adalah merupakan juga nikmat Allah yang sangat besar. Karena di antara sahabat-sahabat yang lain boleh jadi tak sama sesuai yang terpikir dari nikmat yang kita rasakan. Ada yang mungkin maaf ketika dia bangun, di badannya ternyata masih ada obat-obat yang menempel. Boleh jadi ada juga yang sekarang tengah sibuk beraktivitas. Tapi kita Masya Allah dengan istiqomah dari wajah-wajah yang hadir dalam subuh ini, mudah-mudahan semuanya dianugerah dan selalu dalam naungan sehat oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini Bapak Ibu, kita menepikan seluruh yang diciptakan oleh Allah bahwa ternyata tak ada yang lebih besar dalam hidup ini. Tak ada yang perlu disombongkan. Hanya Allah yang maha besar. Ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, hanya segelintir yang kita miliki, semuanya milik Allah. Kedudukan, kekayaan, ibadah, semuanya rezeki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ya Allah, kami ini dhaif, lemah sekali di hadapan-Mu. Maka tidak ada yang paling besar kecuali Allah Akbar. Allah Maha disebut muazzin tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu
menyatakan ayo sholat, kita ini kecil semua, maka ayo kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita tengah melihat fenomena yang sangat dahsyat. Apa itu? Yaitu kita berbela sungkawa juga dengan saudara-saudari kita seiman dan seagama yang tengah terjadi di Turki dan Suriah. Itu adalah gempa yang sangat dahsyat, 7,8 skala Richter, luar biasa. Bangunan-bangunan ambruk dengan begitu cepat. Anak-anak semuanya terluka, bahkan 9 Februari terakhir, tidak tahu kalau sekarang itu 16.000, diperkirakan 24.000 yang jiwa yang meninggal. Hadirin, ini adalah kita melihat fenomena ini mengambil di salah satu surah yang akan kita kaji subuh ini, boleh jadi menjadikan gambaran bagi kita, nasihat dan juga renungan agar kita mengingat salah satu yang akan terjadi, pasti itu terjadi di kemudian hari, yaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah yang tadi kita baca di rakaat yang kedua sholat subuh tadi. Kita baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah memulai kalimatnya idza. Idza ini sering diartikan ibu bapak kalau dalam Quran itu dalam arti bahasanya jika dan apabila. Jika bumi ini digoncangkan. Tetapi dalam makna di dalam Qurannya, idza ini berarti sesuatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Jadi ketika Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ingatlah sesuatu peristiwa apabila bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalimatnya bukan dunia, tapi ardun langsung, dan 2 kali lagi disebutnya. Ardun bumi seluruhnya, kalau dunia wilayah tertentu, tapi kalau ardun digoncangkan 2 kali zulzilah, yang langit diambruk, yang bumi dinaikkan ke atas. Itu goncangan yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dari 7,8 skala Richter. Kalau kita biasa ada gempa ya, oh di sana ada gempa ya. Kalau ini bukan gempa lagi, goncangan lagi, itu gambaran kecil. Kalau sudah zilzal, sudah kiamatnya, trompet Israfil. Trompetnya Israfil meniup sangkakala, bergoncang, apapun dunia ini terbalik. Bumi jadi langit, langit jadi bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lagi-lagi disebutkan lagi dunia ini semuanya hamparan. Alam najril arda mihada. Dunia ini terhampar, walaupun disebut bulat, tapi kata Allah ini adalah terhampar luas. Nah, lagi-lagi disebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua sistem ketika terjadi goncangan ini, Bapak Ibu yang dahsyat ini, sistem dunia ini berubah. Bintang-bintang yang teratur, matahari yang teratur putarannya, bulan, cuaca, laut, dan apapun yang ada di dalam perut bumi, wa akhrajatil, maka Allah keluarkan. Yang berat sekalipun, yang ringan sekalipun saat itu, lahar, perak, bebatu, semuanya pas terjadi goncangan dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dikeluarkan oleh Allah ke perut bumi. Dan apa yang terjadi saat itu? Wa qala al-insanu ma laha. Ngapa Ustaz ingin berkata wa qala al-insan? Kan banyak tuh dalam bahasa Arab ada
an-nas artinya manusia. Ada al-bashar artinya manusia. Ada al-ins, ya maksyiral jinni wal ins artinya manusia. Ada juga ya bani Adam, manusia yang menyangkut genetik mahram. Nah, dikatakan waqalal insan, dan manusia, insan itu manusia yang menyangkut aktivitasnya, Pak. Jadi aktivitas dia 24 jam sehari semalam itu insan. Nah, waqalal insan malaha, saat terjadi goncangan itu, seluruh manusia yang sedang beraktivitas mereka berkata, malah, wih, ada apa ini? Wih, peristiwa apa ini? Betapa besar goncangan ini? Ya Allah. Kemudian setelah bertanya-tanya, lalu bumi menjawab. Nabi menjawab langsung bumi. Apa kata bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata bumi, hari ini aku beritakan apa yang kamu perbuat. Hari ini penentuan, aku beritakan. Makanya nanti bumi ini cerita. Oh, si fulan duduk di sini ya, di Masjid Besar Al-Hidayah. Oh, si fulan, Masya Allah, dia hadir dalam taklim. Makanya kalau sholat itu pindah-pindah sorbannya, pindah-pindah sholat sunnah pindah sini, sunnah lagi pindah ini, kemudian ini lagi pindah lagi. Artinya nanti dunia ini akan bercerita tentang apa yang kita lakukan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dan saat itu yang menyuruh itu semua Bapak Ibu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh bumi digoncang, Allah yang menyuruh manusia dibangkitkan lagi, dan saat itu mereka keluar dari muka bumi. Yauma idzin yasdurun nasu asyhatan liyurau a'malahum. Tiupan pertama anjur semua, goncang ini. Tiupan kedua nanti Israel meniup, manusia-manusia dibangkitkan lagi. Kemudian saat dibangkit itu tulang berulang dan ruh-ruh dibangkitkan. Saat dibangkitkan itu apa yang terjadi? Mereka berjalan. Apa yang berjalan sesuai dengan kelompok-kelompok itu nanti. Kelompok yang bagaimana? Orang-orang sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia amal perbuatan yang soleh, maka berjalan berbondong-bondong dengan bentuk, cara, dan amal perbuatannya ditampakkan nanti. Kalaulah kamera di depan ini yang merekam kita, besok menyoroti kita, mungkin di belakang saya tak tampak tiang dan kursi warna. Tapi kalaulah kameranya Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi pun akan tampak semua diperlihatkan nanti. Nah, pada hari itu kita dilihat semua apa yang kita kerjakan. Dari mulai kita proses hidup sampai dengan meninggal dunia ditampakkan oleh Allah dalam kejelasan ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang ya'mal, mengerjakan amalan ini 3 minimal. 1, ada amalan yang sifatnya pikiran. Yang kedua, ada amalan yang dayanya hati. Yang ketiga, ada amalan yang dayanya fisik. Yang pikiran bagaimana? Nah, dalam pikiran ini ada amalan. Apakah dalam pikirannya selalu mengingat Allah? Apakah dalam pikirannya selalu berzikir, beribadah, berbaik sangka, dan lain sebagainya? Yang sifatnya hati, bagaimana hatinya? Tergolong hati yang selamat. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada perhitungan amal, tidak ada manfaat. Harta tak ada manfaat, anak-anak pun demikian, kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana Ustaz? Hati yang berbaik sangka, hati yang jauh dari buruk sangka, hati yang tidak ada maaf diri, hati yang ikhlas, hati yang selalu mengingat Allah. Itu hati yang selamat. Makanya
dari kata salam, yaitu keselamatan. Nah, menjaga selamatnya hati ini bukanlah perkara yang mudah. Orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang-orang yang mengaku ini adalah takdirnya Allah, percaya dengan tak tampak, dengan kasat mata, dengan semangat ibadahnya, berbaik sangka apa yang telah ditentukan. Nah, menciptakan keistiqomahan ini bukan hal yang mudah. Maka nanti adalah diantaranya ada ibadah hati, dan yang ketiga ada ibadah fisik. Ibadah fisik bagaimana yang amal tadi, yang kita memang lelah menolong sosial, membantu sesama, walaupun tidak mampu menolong dengan materi, tapi dengan gagasan pikiran, dengan tenaga, semuanya wa ya'mal. Nah, nanti amalan-amalan itu yang soleh tadi seberat apapun, Zarro ini sebesar biji gandum yang kecil sekali, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya lagi nanti, ada kamera langsung memperlihatkan ini. Yang buruk pun sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau tadi yang soleh, yang baik, sekarang yang buruk pun sama, akan diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari surah Az-Zalzalah ini dan mengambil ibarat yang terjadi goncangan itu, apa yang dapat dari pesan yang kita ambil di sini? Yang pertama, ayo kuatkan keimanan, yakin kita bahwa sahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutari, yang mengatur semua, bahkan yang menjadikan kita ini takdir dan ketentuan kiamat dan lain sebagainya. Yang kedua, kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh amalan-amalan kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang nanti dikasih kitab dari tangan kanan, maka nanti akan hidup mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kapan diunjuk kitab dari tangan kiri, maka boleh jadi nanti jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yafirru minhu min akhi. Nanti pada hari goncangan itu, ibu bapak, kita tak kenal satu dengan yang lainnya, tak sibuk lagi. Maka yang dipersiapkan, kalaupun kita berdoa, ya Allah, jangan sampai terjadi kita sampai dengan kiamatnya. Kalau besok sebelum kiamat itu, kalau memang aku orang yang soleh, memang orang-orang yang beriman, diwafatkan terlebih dahulu, karena fitnahnya begitu banyak, cobaan ujian yang begitu besar menjelang itu. Belumlah turun dengan Dajjal, terus turun lagi dengan Ya'juj al-Ma'juj, turun lagi dengan cobaan-cobaan lain. Apalagi saat ini kiamat kecilnya sudah tampak sebelum datang kiamat besar. Apa di antara kiamat kecil? Kiamat kecil itu, kiamat sughra itu diantaranya adalah kiamat iman. Kiamat iman yang bagaimana hilang banyak rasa malu dalam aktivitas kehidupan. Lihat di medsos, tak ada lagi rasa malu dengan identitas diri. Bermain TikTok yang kelewatan dan lain-lain. Anak-anak pun sama, tidak seindah seperti dahulu, rame-rame untuk menjemput ibadah. Tapi sekarang perbalikan zaman, yang lanang menjadi cowok cewek, yang cewek jadi lanang. Berbalik, di mana-mana terjadi fitnah, maksiat dan lain-lain, sibuk, dan juga sudah banyak dengan lalai dengan aktivitas dunia. Ini merupakan tanda-tanda sebagian orang-orang di akhir zaman. Maka oleh karena itu, apa yang disiapkan dari surah Zalzalah ini, kita persiapkan diri kita. Jangan tanya kapan itu kiamat, tapi yang harus ditanyakan adalah bagaimana ada persiapan diri menjelang itu tiba. Bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana istighfarnya dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Quran surah Az-Zalzalah ini menjadi ibarat untuk kita semua dan menjadi peneguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua,
kedua dari pelajaran surah Az-Zalzalah ini bahwa Nabi Muhammad itu sering ditanya. Quran ini, surah Az-Zalzalah ini turun di urutan turunnya nomor 94. Adapun di dalam Al-Quran nomor 99. Dan Nabi Muhammad sering ditanya dan ditanya terus tentang hal-hal perihal, di antaranya tentang kiamat. Ditanya maka diturunkan oleh Allah Quran surah Az-Zalzalah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu ingin menggugah keabsahan, kebenaran, kenabian sosok Nabi Muhammad selalu ditanya. Bahkan pertanyaannya luar biasa. Di antaranya pertanyaan yang dulu terjadi. Pernah ditanya tentang selain hari kiamat, ditanya tentang orang yang berjalan dari timur ke barat, bagaimana keadaannya. Pernah ditanya tentang sekelompok pemuda yang sampai ke gua oleh orang-orang Quraisy, bagaimana keadaannya ketika sampai di gua. Pernah juga ditanya tentang ruh, bagaimana ruh itu dan prosesnya. Nabi Muhammad kadang-kadang belum mampu menjawab. Bahkan satu ketika beliau lupa menjawab insya Allah. Maka 15 hari ada pertanyaan orang Quraisy karena tak mampu menghalalkan dakwah Nabi Muhammad, ditanya dengan ilmu begini, tak mampu menjawab Bapak Ibu. Akhirnya hampir 1 bulan bahkan 15 hari belum bisa menjawab. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad saat itu begitu sedih, bahkan menangis, bahkan lupa menjawab insya Allah. Maka diturunkan Quran surah Al-Kahfi di antara tanda-tandanya dari pertanyaan orang-orang Quraisy. Nah, apa dia kaitannya sampai dengan Isra Mi'raj? Bahkan Isra Mi'raj pun sama sekali adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji orang-orang yang belum kuat imannya. Masa dalam semalam perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dengan ucapan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Perjalanan yang sangat panjang jauh itu dilihatkan bagaimana tentang orang-orang yang ada di dalam kubur, orang-orang yang ada di dalam ruh. Ditanya masalah ruh, diperlihatkan ada orang yang mengubur wajahnya sampai itu berdarah-darah, sembuh lagi, dipukul lagi, digaruk lagi dengan kukunya yang panjang. Ditanya, ini kenapa ya Jibril? Ini dosa apa kira-kira orang ini? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itu adalah dosa orang-orang yang di dunia yang lalai, bahkan menunda-undakan waktunya ketika ingin menunaikan ibadah sholat. Banyak lagi pemandangan-pemandangan, dilihat Masjid dan lain-lain. Nah, itu adalah gambaran ketika sampai di dunia mendapat perintah sholat, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tak yakin orang-orang Quraisy. Akhirnya diyakinkan oleh Allah. Ada perjalanan orang-orang yang dari Masjidil Aqsa, diceritakan baru mereka yakin akan keabsahan tentang perjalanan 1 malamnya, 1/4 malamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya apa? Dalam keyakinan inilah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, semuanya adalah menentukan kepercayaan sembari kita meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini menjadikan ibarat bagi kita, kekuatan kita untuk selalu meningkatkan amal kita, bermuhasabah. Yang terjadi di sana bukanlah azab. Kalau ada yang mengatakan musibah itu azab, Ustaz, ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, di Turki dan di Syria itu apa yang terjadi? Itu azab tidak? Mereka apabila ditimpa musibah boleh jadi adalah untuk meningkatkan amal soleh mereka. Maka mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran semua, dan kita juga termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari surah Az-Zalzalah ini kita jadikan ibarat bagi kita, kerja amal kita, dan semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.